Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana terdapat puasa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang mana bulan puasa ini ibadahnya sangat mulia, memiliki kedudukan dan keutamaan tersendiri. Maka dari itu Allah telah menyiapkan banyak pahala yang terdapat. Pahala yang dilipat gandakan bagi orang yang ikhlas, yang berpuasa dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai orang yang berpuasa harus menjaga, mengetahui adab-adab bagaimana berpuasa dengan sebetul-betulnya. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar saja, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal 'atash. Yang artinya banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Masya Allah, naudzubillah. Ya. Maka dari itu Al-Fakir di sini sedikit mengurai tentang kumpulan adab-adab berpuasa yang insya Allah kita akan mendapatkannya dengan pahala yang besar. Yang pertama di sini adalah berpuasa dengan penuh keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan atas iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah ya, Masya Allah. Namun di sisi lain, yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Yang kedua ialah bergembira menyambut atau melaksanakan beribadahnya puasa. Seperti itu. Mengapa kita harus bergembira? Karena di sini di bulan puasa ini terdapat banyak pahala yang dilipat gandakan. Seperti dalam sabda Rasulullah, namun bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, namun dosa juga dilipat gandakan. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Fattaqu syahr Ramadan, fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika as-sayyi'at." Takutlah kalian kepada bulan Ramadan, karena bulan ini pahala-pahala itu dilipat ganda, sebagaimana dosa-dosa juga dilipat gandakan. Nauzubillah min dzalik ya. Seperti itu. Yang ketiga ialah memperbanyak yang ketiga ialah mentaati peraturan dan menjauhi larangan. Serasi dengan firman Allah yang sering kita dengar, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkannya puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang terdahulu, orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, maka takutlah kepada kalian. Yang selanjutnya ialah memperbanyak sedekah dan amal-amal lainnya, seperti membantu manusia, membantu orang, mengaji, bersolat tarawih, disunnahkan. Karena Rasulullah SAW ini orang yang paling dermawan di dunia. Tapi Rasulullah ini lebih dermawan lagi apabila tatkala malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah untuk berdarusan. Maka kalian yang ingin dermawan, perbanyaklah berdarus mengaji Al-Quran. Yang keempat ialah menjauhi larangan, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala-pahala berpuasa, yang mana telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Roni yang kemarin ada 7. Yang pertama ialah menghindari dari perkataan dusta, suka ngomong bohong.
Yang kedua, yakni menjauhkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang kotor. Banyak kata-kata yang kotor yang biasanya kita sebutkan, tapi karena hal kebiasaan banyak. Dan yang ketiga ialah ghibah, yang mana menggosip antara satu sama yang lain. Ini paling suka ini ghibah ini, Masya Allah. Ini jauhkan karena dapat mengurangi pahala. Dan yang keempat ialah namimah, mengadu domba antara teman dengan teman yang lain. Yang kelima ialah mengumbar syahwat. Mengumbar syahwat, kalian tidak sengaja main handphone, kalian scroll ke bawah, ada apa-apa, kalian jauhi, jangan dekat. Jangan sampai kalian cuma gara-gara melihat sedikit dan mendapatkan kekurangan pahala yang kalian lihat tadi. Terus yang keenam ialah menjauhi dari kesaksian palsu. Dan yang ketujuh ialah menjauhi dari yang terakhir ialah menjauhi atas kepalsuan atas segala bentuk, seperti itu. Itu yang kelima dari adab-adab berpuasa. Selanjutnya yang keenam ialah keenam dan ketujuh ialah dalam sabda Rasulullah, ta'ajjalul iftar wa akhirus suhur, yakni menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Perlu kita garis bawahi dalam hal ini, banyak teman-teman kita dan saya sendiri, kalau namanya berbuka itu Masya Allah, apa-apa semua itu enak kayaknya, dimakan dipasang semua ya. Dimakan semua, setelah kenyang tidak bisa bergerak, sholat pun malas, habis dikir-dikirnya pun ketinggalan, dikirnya ditinggalan karena kekenyangan. Jadi kalau bisa saya ini sunnah juga ya, makan sedikit, berbuka dengan kurma sedikit, terus batalin ya kurma, terus makan sedikit, terus kita sholat, perbanyak pikirnya. Kadang biasanya tuh. Dan mengakhiri sahur. Dan untuk sahur ini kita disunahkan untuk mengakhiri sahur, karena jaraknya antara sahur dengan imsak itu, subuh itu, dengan 50 ayat dalam Al-Quran. Mungkin cukup dari Al-Fakir. Apabila ada perkataan atau kalimat yang kurang berkenan, Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.